Tahukah kamu bahwa satu di antara tiga orang dewasa di dunia ini mengalami sindroma metabolik? Kondisi yang membawa seseorang menuju berbagai macam penyakit yang berisiko tinggi terjadi kematian maupun kecacatan. Penyakit-penyakit kronis yang akan terjadi seringkali didahului dengan terjadinya sindroma metabolik. Opini saya Dr. Roy kali ini akan membahas mengenai sindroma metabolik sebagai silent killer yang wajib diwaspadai. Dan sekaligus juga tayangan ini akan membahas kembali mengenai sindroma metabolik karena dalam opini saya Dr. Roy seringkali dihubungkan dengan berbagai macam sindroma metabolik atau membahas dikaitkan dengan sindroma metabolik. Kita bahas yuk mengenai sindroma metabolik sebagai silent killer yang wajib diwaspadai. Apa itu sindroma metabolik? Sindroma metabolik adalah suatu kumpulan gangguan kesehatan yang terjadi bersamaan. Apa saja gangguan kesehatan itu? Yang pertama adalah obesitas sentral. Nah, pasti banyak orang yang tidak menyadari bahwa ternyata obesitas sentral atau obesitas perut itu adalah gangguan kesehatan. Benar kan? Mungkin kamu juga saat ini sedang mengalami obesitas sentral dan tidak menyadari bahwa itu adalah gangguan kesehatan. Pikir itu fine saja, padahal itu gangguan kesehatan. Ya. Kemudian gangguan kesehatan yang kedua adalah tekanan darah yang mulai naik. Pasti banyak di antara kita yang tidak rutin mengukur tekanan darah kan, atau tidak pernah mengukur tekanan darah dan tidak sadari dengan itu. Kemudian yang ketiga adalah gangguan juga adalah kadar gula yang sudah mulai naik. Nah, ini juga tanpa gejala seringkali tidak disadari ternyata sudah tinggi gula darahnya. Kemudian yang keempat adalah kadar lemak. Kadar lemak jenis trigliserida ya, yang sudah meningkat bahkan sampai ratusan ya tingginya. Kemudian yang kelima adalah kadar lemak baik yang justru menurun jumlahnya, ya kadarnya turun. Nah, itu adalah gangguan-gangguan kesehatan yang terkumpul dalam sindroma metabolik. Dan dari gangguan kesehatan itu, kemudian para ahli membuat kriteria. Ada 5 kriteria dari sindroma metabolik. Yang pertama terkait dengan obesitas sentral. Coba ukur lingkar perutmu. Bila lingkar perutmu lebih dari 90 bagi pria dan bagi wanita lebih dari 80 cm, maka itu tanda pertama dari sindroma metabolik. Kemudian tanda yang kedua adalah cek tekanan darahmu. Coba cek ya, bila tekanan darah lebih dari 130/85, maka kamu sudah memiliki tanda yang kedua dari sindroma metabolik. Berikutnya tanda yang ketiga adalah gula darah. Nah, ini coba cek gula darah puasa. Kalau gula darah puasa itu lebih dari 100, maka kamu juga memiliki gejala yang ketiga dari sindroma metabolik. Dan gejala yang keempat dan kelima adalah harus pemeriksaan laboratorium, yaitu kadar trigliserida. Kalau kadar TG-nya, trigliserida itu lebih dari 150, kamu memiliki tanda yang keempat. Dan tanda yang kelima ini dibedakan laki dan perempuan. Tanda yang kelima itu adalah kadar HDL atau kadar lemak baik. Bila kadar lemak baik ini bagi pria kurang dari 40 dan wanita kurang dari 50, maka itu adalah tanda yang kelima. Bila kamu memiliki 3 dari 5 kriteria tadi itu, maka kamu positif menderita sindroma metabolik. Ya, coba dilakukan pemeriksaan sendiri hal itu ya, bisa kok ya. Bahkan kamu bisa datang ke lab untuk melakukan pemeriksaan gula darah puasa, trigliserida dan juga kadar HDL. Itu saja yang diperiksa. Ya, di laboratorium itu yang dapat. Lalu, mengapa kita harus mewaspadai sindroma metabolik itu? Nah, sindroma metabolik itu adalah pintu tol, kalau saya istilahkan ya, pintu tol menuju berbagai macam penyakit-penyakit kronis yang berbahaya. Sekarang saya katakan pintu tol karena sekarang ini terjadinya penyakit-penyakit kronis yang berbahaya itu semakin cepat terjadinya. Usia muda, ya, kalau dulu penyakit-penyakit kronis itu terjadi di atas 60 tahun. Atau paling cepat 50 tahun. Tapi sekarang di bawah 30 tahun sudah banyak yang menderita penyakit-penyakit kronis ini. Dan itu didahului dengan sindroma metabolik. Karena itu sindroma metabolik adalah pintu tolnya. Cepat sekali terjadinya. Ya? Nah, penyakit kronis apa saja yang bisa didahului oleh sindroma metabolik? Yang pertama adalah kencing manis tipe 2. Ya? Berikutnya adalah hipertensi yang kronis. Yang ketiga adalah penyakit otak, bisa karena penyakit stroke, Alzheimer, Parkinson, ataupun demensia. Kemudian yang keempat adalah penyakit jantung, yang terkait dengan jantung. Bisa terjadi pembengkakan jantung, ya, gagal jantung, ataupun juga penyakit
serangan jantung atau yang sering dikenal sebagai penyakit jantung koroner, ya. Kemudian yang kelima adalah penyakit gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini seringkali berakhir harus cuci darah penderitanya seumur hidup. Siapa sih yang mau cuci darah seumur hidup? Tentu saja tidak ada seorang pun yang mau. Ya meskipun itu sudah di-cover BPJS, ya. Dan itu termasuk dari sindrom metabolik yang diawali dengan sindrom metabolik. Kemudian yang keenam adalah penyakit autoimun, dan penyakit autoimun ini banyak sekali, ya. Pada tayangan yang lain akan saya bahas mengenai penyakit autoimun ini. Kemudian kanker bahkan. Nah, kanker ternyata sudah termasuk sebagai penyakit metabolisme dan didahului dengan sindrom metabolik tentunya. Kemudian sindrom metabolik ini juga menurunkan daya tahan tubuh sehingga penderita akan sering terkena infeksi. Yang ringan adalah mudah batuk pilek, ya. Hampir tiap minggu atau tiap bulan selalu terserang batuk pilek. Dan ingat, pada waktu pandemi kemarin, sindrom metabolik itu termasuk sebagai komorbid berat bagi penderita yang terkena pandemi COVID-19 kemarin. COVID kan infeksi, dan penderita sindrom metabolik rentan sekali tertular penyakit infeksi. Ya, itu adalah hal-hal yang berbahaya yang didahului dengan sindrom metabolik. Tapi ada satu lagi yang berbahaya daripada hal tadi itu. Bahaya dari sindrom metabolik ini adalah tanda awal ataupun gejala awal tidak dirasakan oleh penderita. Ketika sudah timbul penyakit-penyakit itu yang saya sebutkan tadi itu, barulah menyadari adanya sindrom metabolik. Dan sindrom metabolik ini berwaktu kira-kira 5-10 tahun. Dan bahkan sekarang ini hanya kurang dari 5 tahun bisa terjadi timbulnya berbagai macam penyakit itu meskipun baru terjadi sindrom metabolik. Dan itu yang berbahayanya. Lalu apa gejalanya? Ya, gejalanya itu adalah gejala dari resistensi insulin. Karena dasar dari sindrom metabolik itu adalah resistensi insulin. Ya, nanti saya bahas mengenai apa itu resistensi insulin dan mengapa terjadi resistensi insulin itu. Ya, secara singkat. Karena kalau ingin tahu lebih jelas, kamu bisa simak pada tayangan saya khusus mengenai resistensi insulin. Oke, kita lihat gejala-gejalanya. Gejala-gejalanya tentu saja gejala dari resistensi insulin bisa timbul di wajah. Ya, ini juga sudah saya buat tayangannya ya mengenai tanda resistensi insulin di wajah. Contohnya saja rambut rontok, mudah timbul ketumbe yang membandel, kemudian jerawat yang membandel, kemudian ada flek-flek hitam di wajah, dan juga ada tanda hitam di leher, di ketiak yang disebut sebagai akanthosis nigricans, kemudian timbul skin pack, ya, dan juga tanda yang secara umum seringkali jadi tubuh yang jadi lemah, jadi mudah capek, lalu juga timbul juga sering lapar, ya, kemudian sering buang air kecil, mudah haus, dan masih banyak lagi. Kamu bisa simak pada tayangan saya mengenai resistensi insulin. Di situ perlu diwaspadai karena itu adalah tanda-tanda yang mungkin bisa kita deteksi secara lebih dini sebelum timbulnya berbagai macam penyakit-penyakit kronis yang disebutkan tadi itu. Penyebabnya kan resistensi insulin. Apa itu resistensi insulin? Resistensi insulin itu di mana sel-sel tubuh ini mencueki, ya, cuek terhadap insulin. Ya, insulin kerjanya adalah memasukkan gula ke dalam sel. Cuek dia, tidak mau menerima insulin. Itu adalah resistensi insulin. Apa yang menyebabkan resistensi insulin? Yang pertama adalah diet tinggi karbohidrat. Dan sekarang ini kan makanan semua banyak mengandung karbohidrat, mengandung tepung. Tepung itu adalah karbohidrat, ya, terbuat dari tepung maupun diolah dengan tepung, ya, campurannya dengan tepung juga. Dan ini banyak di makanan-makanan kekinian, makanan junk food, makanan cepat saji. Ya, itu adalah makanan yang menimbulkan resistensi insulin. Kemudian yang kedua, mager, malas gerak, sehingga otot ini tidak digunakan untuk menyerap kelebihan dari gula yang menyebabkan resistensi insulin. Lalu berikutnya adalah kurang tidur. Orang sekarang ini senang memanfaatkan waktunya untuk kegiatan yang lain dengan mengorbankan tidur. Padahal tidur ini juga, kurang tidur akan memicu terjadinya resistensi insulin. Dan yang keempat adalah karena stres yang kronis. Dan stres kronis ini tentu saja ditandai dengan faktor yang ketiga tadi itu, ya, kurang tidur. Karena itu inilah penyebab-penyebab terjadinya sindrom metabolik didahului dengan dasarnya adalah resistensi insulin. Lalu bagaimana kita bisa mencegahnya ataupun kalau sudah terjadi apakah bisa diatasi, diterapi? Ya, terapinya ternyata bukan mengandalkan obat-obatan, tetapi
mengandalkan perubahan pola hidup dan pola makan. Perubahan pola hidup dan pola makan yang sehat, salah satunya adalah 5 pilar ketofastosis. Yang lain silakan melakukannya, asal 5 kriteria sindrom metabolik tidak terjadi pada diri Anda. Ya, dan sekarang saya jelaskan mengenai 5 pilar ketofastosis tadi itu untuk cara mengatasi sindrom metabolik. Ya, yang pertama adalah diet rendah karbohidrat serendah-rendahnya. Karena karbohidrat itu, diet tinggi karbohidrat akan menyebabkan resistensi insulin. Karena itu lawannya adalah dengan diet rendah karbohidrat, dengan diet keto. Tertarik dengan diet keto, kamu bisa simak pada tayangan saya yang lainnya ya. Link ada di bawah ini. Kemudian yang kedua, lakukan intermittent fasting. Karena manusia sekarang ini, orang-orang sekarang ini cenderung makan. Ya, makannya bisa 6-7 kali sehari. Dan bagaimana cara melawannya? Lakukan intermittent fasting. Bagaimana cara memulai intermittent fasting? Simak di tayangan saya yang lainnya juga ya. Jangan khawatir, link ada di bawah. Kemudian berikutnya adalah olahraga secara teratur. Lakukan kombinasi olahraga beban dan olahraga kardio sehingga bisa membakar lemak maupun membakar kalori yang kamu miliki ya. Sehingga kamu tidak menimbun lemak dan menimbun kalori secara berlebihan. Oke? Kemudian berikutnya adalah tidur nyenyak secara teratur tentunya ya, 6-8 jam. Dan yang kelima adalah manajemen stres. Atur stresmu karena stres yang tinggi akan meningkatkan kortisol dan kortisol itu akan memicu terjadinya insulin resisten atau memperparah terjadinya insulin resisten atau resistensi insulin. 5 hal itu. Kemudian ditambah dengan lakukan monitoring secara teratur. Bagaimana cara monitoringnya? Ukur lingkar perut kamu secara berkala. Bila sudah melebihi ukuran-ukuran yang saya sebutkan tadi itu, maka hati-hati bahwa kamu sudah memasuki sindrom metabolik. Ya. Kemudian lakukan juga pengukuran tensi. Ya. Bagaimana cara mengukur tekanan darah? Kamu bisa simak pada tayangan saya mengenai cara mengukur tekanan darah ya. Modal sedikit dengan membeli atau memiliki tensi digital, kamu bisa memantau tekanan darahmu setiap hari. Kemudian juga pantau gula darahmu, gula darah puasa terutama ya. Kalau kamu memiliki alat tes gula darah itu sangat baik sekali. Kamu bisa tes harian gula darah puasamu ya. Apakah lebih dari 100 atau tidak. Kemudian lakukan medical check up sederhana, yaitu cek kadar, pertama adalah kadar trigliserida dan kadar HDL-mu. 2 hal itu saja. Lakukan minimal 3 bulan sekali lah ya. 3 bulan sekali kamu lakukan, kamu akan bisa pantau kesehatanmu masuk ke dalam sindrom metabolik atau tidak ya. Dan bersyukurnya ternyata sindrom metabolik itu kita bisa reverse, artinya bisa kita pulihkan kembali ya menjadi kondisi yang normal sebelum terjadi sindrom metabolik dengan 5 pilar ketofastosis yang saya ceritakan tadi. Nah, mungkin kamu juga sudah berupaya mengatasi sindrom metabolik yang kamu miliki atau minimal mengatasi obesitasmu. Mungkin kamu punya cara yang lain, nggak apa-apa, silahkan tulis di bawah ya. Mungkin kita bisa saling berbagi bagaimana cara mengatasi sindrom metabolik itu versi kamu ya, supaya yang lain juga bisa lebih banyak informasi, lebih kaya informasi untuk mengatasi sindrom metabolik yang sangat berbahaya ini. Tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu tertarik dengan berbagai macam informasi kesehatan, stay tune di channel ini. Jangan lupa subscribe bagi kamu yang baru menemukan, dan bila informasi ini bermanfaat bagi kamu, kamu bisa bagikan kepada yang lainnya juga ya, agar yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Terima kasih sudah menyaksikannya. Salam sehat dan saya Dr. Oi. Stay healthy, stay tune pada channel ini. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya.